Kita lanjutkan. Ini kalimat luar biasa yang sering dikutip orang dari Abdul. Jadi ceritanya Abdul ini waktu dia dikucilkan, waktu dia di Perancis sama gurunya, sekali-sekali diam-diam dia datang ke Mesir. Ke Mesir. Di Perancis itu dia melihat orang Perancis ini tidak Islam, tapi perilakunya sangat Islami. Yang bikin Abdul kagum itu antara lain ceritanya orang jualan koran. Di Perancis kalau jualan koran, ya sudah korannya ditumpuk, orang butuh ngambil terus naruh uangnya. Itu batinnya Abdul ini. Kalau di negaraku kayak gini, korannya habis, duitnya tidak ada. Iya. Oke. Tapi di Perancis bisa begitu. Satu ketika dia pulang ke Mesir di Iskandaria, baru menginjakkan kaki ke sana, ada pencurian. Pencurian. Pokoknya ada, ya mungkin kayak gini ning masjid terus kotak infaknya dicuri gitu kan. Nah, padahal baru saja saat dia mendarat di Mesir itu dia dengar suara adzan yang luar biasa yang bikin dia hampir nangis. Tapi setelah itu kok lihat umat Islam ada yang mencuri. Sementara di Mesir sampai korannya dibiarin aja, tidak ada orang berani curang ngambil koran tanpa bayar. Terus keluarlah kalimat yang luar biasa yang terkenal sampai hari ini dari Abdul. Zahabtu ila biladil gharbi ra'aitul Islam walam arol muslimin. Wa zahabtu ila biladil arabi ra'aitul muslimin walam arol Islam. Aku pergi ke negara barat, kulihat Islam tapi tidak kulihat Muslim. Dan aku pergi ke negara Arab, kulihat Muslim tapi tidak kulihat Islam. Di sekeliling kita Muslim banyak, tapi nyari Islam susah. Di barat tidak ada Muslim, tapi banyak sekali perilaku-perilaku Islam. Itu kegelisahannya Abdul dulu, abad 19 awal. Saya tidak tahu di Indonesia sekarang masih kayak begini apa enggak. Jadi Islam banyak, di mana-mana simbol Islam bertebaran, tapi Muslimnya sedikit. Muslim banyak, Islamnya nggak kelihatan. Hari ini yang kita lihat hanya Muslim, Islam tidak terlihat. Di Barat Muslimnya tidak ada, Islamnya kelihatan. Ini sindiran luar biasa pada umat Islam zaman itu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin lebih parah. Jadi zaman itu umat Islam itu kehilangan nilai-nilai keislamannya, bahasa lainnya. Sementara Barat yang tidak kenal Islam, hidupnya sangat Islami. Itu problem besar bagi Abdul. Berarti apa? Perjuanganku harus ini. Gimana caranya orang Islam itu ya selain identitasnya Muslim, perilakunya juga Muslim, Islami. Tidak gegeran sesama, tidak caci maki, tidak blok-blokan, tidak saling mengkritik. Itu misinya Abdul. Jadi zahabtu ila biladil gharbi ra'aitul Islam walam arol muslimin. Kalau kalian tidak percaya, habis ini bukalah Twitter, bukalah Facebook, WA. Isinya kan saling menjatuhkan sesamamu sendiri. Yang kamu kritik itu ya temanmu sendiri yang sesama Islam. Yang kamu maki-maki juga saudara Muslim. Kamu yang ikut maki-maki, dia maki-maki duluan sih. Terus kamu niru. Cuma akhirnya ya semuanya jadi peradaban caci maki. Maka Abdul mencanangkan 4 agenda besar.
Ini saya ambil dari tulisannya Gib. Yang pertama, agendanya Abduh adalah purifikasi. Islam sudah terlalu kotor, sudah banyak dikotori oleh hal-hal yang tidak islami. Kalau di level ibadah ya Islam dikotori oleh bid'ah dan khurafat. Secara umum dikotori oleh gagasan, komentar, ajaran, pendapat yang sekarang tidak bisa lagi dibedakan mana Islam yang asli, mana pemikirannya orang, pendapatnya orang tentang Islam. Kita sudah mati-matian ngeyel, diskusi, memperjuangkan, ternyata yang kita bela bukan Islam tapi gagasannya orang tentang Islam. Maka perlu proyek namanya purifikasi. Purifikasi itu sadarkanlah orang-orang, ini loh Islam yang asli, ayat Quran hadisnya yang asli, kalau yang ini tafsirnya. Proyeknya namanya purifikasi, penyucian, mencari originalitasnya Islam. Kegelisahannya secara umum biasanya karena umat Islam sudah sangat terkotak-kotak kayak Afghani kemarin. Tidak ada Islam itu yang Islam saja. Selalu Islam aliran apa? Selalu Islam model apa? Ikut mazhab apa? Selalu begitu. Sebenarnya tidak salah, cuma orang ikut mazhab, ikut kotak itu sambil tidak sadar bahwa dia sudah terkotak dan merasa itulah Islam yang benar. Itulah satu-satunya Islam yang paling valid, sehingga yang lain semuanya pasti tidak valid. Terus lahir konflik. Dia tidak sadar bahwa itu cuma tafsir, itu tafsirmu, itu tafsirnya dia, itu tafsirnya mereka. Semuanya levelnya tafsir. Cuma orang sering tidak sadar bahwa itu pemahamanmu terhadap Islam tidak sama dan sebangun dengan Islam itu sendiri. Cuma kita tidak sadar. Jadi maka perlu usaha purifikasi. Ayo dibedakan, dibersihkan, dikategorikan yang jelas bahwa ini pendapatmu terhadap ajaran Islam, ajaran Islamnya ini loh. Nah itu purifikasi. Ya kan dulu di awal-awal modern pengaruhnya Abduh masuk ke Indonesia kan populer sekali. Beberapa organisasi kan dibentuk dengan jargon ini. Dulu terkenal sekali TBC, Tahayul Bid'ah Khurafat. C-nya zaman dulu ya, bukan curofat, mocone khurafat. Jadi itu dulu di awal-awal modernitas dianggap penyakit karena Islam banyak campur dulu dengan toreko-toreko, dengan saya bilang tadi kotak-kotak yang macam-macam sehingga tidak jernih lagi. Maka perlu purifikasi. Cuma purifikasi versi para pembaharu ini nanti beda dengan purifikasi yang satunya. Jargonnya sama, kembali pada Quran dan Sunnah dan hadis secara murni. Cuma yang satunya ya sudah itu titik. Kalau di Abduh ini tidak. Kalau sudah ketemu Islam yang murni, kita hidupkan Islam yang murni itu. Dan jangan lupa mikir, namanya ijtihad. Kalau ada hal-hal yang belum terjangkau oleh ajaran Islam, bedanya di situ. Ayo kembali pada Quran dan hadis. Cuma jangan lupa berpikir, jangan lupa ijtihad. Itu proyeknya Abduh yang pertama.